Apa yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan kasih sayang yang dikenal sangat pemaaf, menyatakan telah memaafkan seseorang, namun beliau dengan sangat berat hati meminta agar orang tersebut tidak lagi menampakkan wajah di hadapannya? Apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemuda ini, seorang mantan budak bertubuh perkasa, hingga kehadirannya mampu mengoyak kembali luka trauma di hati sang Nabi? Inilah kisah tentang Wahsy bin Harb, pria yang berada di persimpangan antara kebencian terdalam dan hidayah yang tak terduga. Sebelum kita menyelami lebih dalam, mari kita dukung syiar dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, berikan like pada video ini, dan bagikan kepada orang-orang tercinta agar keberkahan ilmu ini mengalir luas. Kami juga sangat ingin menyapa sahabat semua. Dari daerah mana sajakah sahabat menonton video ini? Silakan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dan mempererat ukhuwah di ruang digital ini. Terima kasih. Dari sebuah bayang-bayang di padang pasir, seorang pria bertubuh legam dengan otot yang menonjol seperti akar pohon tua, memegang sebuah tombak pendek yang ujungnya telah diasah hingga mampu membelah angin. Ia adalah Wahsy bin Harb al-Habsyi, seorang budak yang hidup dalam jeruji perbudakan Mekah, namun memiliki ketangkasan yang ditakuti oleh lawan manapun. Wahsy bukan seorang politikus Quraisy, bukan pula bangsawan yang peduli pada urusan agama baru yang dibawa Muhammad. Baginya, hidup adalah tentang satu hal, kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu, ironisnya, harus ia beli dengan darah seorang pahlawan besar yang dijuluki Singa Allah, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Dalam riwayat yang dinukil oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, serta Imam Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah, kita mendapati sebuah skenario gelap yang disusun oleh kebencian. Hindun binti Utbah, seorang wanita yang hatinya terbakar api dendam karena ayahnya, saudaranya, dan pamannya tewas di tangan kaum muslimin dalam Perang Badar, melihat Wahsy sebagai instrumen pembalasan yang sempurna. Di sisi lain, Jubair bin Mut'in, tuan dari Wahsy, memberikan tawaran yang tak mungkin ditolak oleh seorang budak. Jika engkau berhasil membunuh Hamzah sebagai balasan atas kematian pamanku, Tu'aimah bin Adi, maka engkau adalah orang merdeka, kata Jubair. Inilah yang memacu adrenalin Wahsy. Ia berangkat ke medan Uhud bukan untuk membela berhala, melainkan untuk menebus dirinya sendiri. Saat genderang perang Uhud bertalu-talu, Wahsy tidak terlibat dalam hiruk-pikuk pedang yang beradu di garis depan. Ia bergerak seperti bayangan di balik bebatuan bukit Uhud. Matanya yang tajam mengunci sosok Hamzah bin Abdul Muthalib yang sedang bertempur dengan perkasa, menebas setiap musuh yang menghalanginya. Wahsy berkisah dalam riwayat yang otentik, "Aku melihat Hamzah merobek barisan pasukan seperti onta yang sedang mengamuk. Aku pun bersembunyi di balik batu dan pohon, menunggu ia mendekat ke arahku. Ketika jarak sudah ideal, Wahsy menggenggam tombaknya, membidik dengan presisi yang mematikan, lalu melepaskannya. Tombak itu melesat, menembus bagian bawah perut Hamzah hingga tembus ke belakang. Sang Singa Allah terjatuh, namun sempat berusaha bangkit menuju ke arah Wahsy sebelum akhirnya napas terakhirnya dilepaskan sebagai syuhada terbaik. Namun kegelapan tidak berhenti pada kematian. Hindun binti Utbah yang mendengar kabar itu segera mendatangi jasad Hamzah. Dalam puncak kemurkaan yang tak terkendali, jasad Hamzah dirusak secara keji. Jasadnya dibelah, hatinya dikeluarkan dan dikunyah oleh Hindun sebagai simbol pemuasan dendam. Ketika perang usai dan Rasulullah berkeliling meninjau para syuhada, beliau tertegun di depan jasad pamannya. Air mata beliau menetes, membasahi pipi yang mulia. Beliau bersabda dengan suara yang bergetar karena duka yang amat dalam, "Tidak pernah aku berdiri di suatu tempat yang membangkitkan amarahku daripada tempat ini. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu, wahai paman. Engkau adalah orang yang paling rajin menyambung silaturahmi dan paling banyak melakukan kebaikan." Wahsy kembali ke Mekah sebagai orang merdeka secara status, namun jiwanya justru mulai terpenjara oleh rasa gelisah yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tahun-tahun berlalu, dan Islam justru semakin bersinar. Ketika Fathu Makkah terjadi, dunia terasa menyempit bagi Wahsy. Ia melarikan diri ke Taif, namun Taif pun akhirnya tunduk pada Islam. Ia merasa terkepung oleh kebenaran yang dulu ia perangi. Disinilah dialog batin dan dialog sejarah yang luar biasa terjadi. Wahsy berada di titik nadir keputusasaan, menganggap dosanya terlalu menjulang ke langit untuk bisa dimaafkan oleh seorang manusia bernama Muhammad, yang pamannya telah ia hancurkan jasadnya secara tragis.
Dalam kegundahannya di pesisir pantai, sang istri yang telah melihat cahaya kebenaran mencoba meyakinkan Wahsy. Ia datang menghadap Rasulullah, membawa pertanyaan yang mewakili suara hati setiap pendosa besar di muka bumi ini. "Wahai Rasulullah, suamiku memiliki dosa yang sangat besar. Jika ia masuk Islam dan bertaubat, apakah ia akan diampuni?" tanya sang istri dengan penuh harap. Rasulullah yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam menjawab dengan ketegasan wahyu bahwa Allah memaafkan semua yang telah lalu jika manusia mau berserah diri dan bertaubat. Namun, Wahsy masih ragu. Ia berkata kepada istrinya, "Apakah Muhammad tahu bahwa yang kau maksud adalah aku? Mustahil aku diampuni setelah apa yang kulakukan pada Hamzah." Sang istri kembali menghadap Nabi, dan kali ini ia berterus terang bahwa suaminya adalah Wahsy, sang pembunuh Hamzah. Seketika itu, suasana menjadi hening. Wajah Rasulullah berubah. Beliau menundukkan kepala. Luka lama itu kembali terbuka. Namun di saat yang sama, langit tidak membiarkan keraguan menghalangi hidayah. Turunlah firman Allah yang abadi dalam surat Az-Zumar ayat 53. "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Mendengar ayat ini, runtuhlah tembok kesombongan dan ketakutan dalam diri Wahsy. Ia menyadari bahwa kasih sayang Allah jauh lebih luas daripada samudra dosa yang ia perbuat. Dengan hati yang gemetar, ia datang menemui Rasulullah untuk bersyahadat. Di hadapan Nabi, pria kekar itu bersimpuh, melisankan janji setianya kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah menerima keislamannya, namun sebuah permintaan manusiawi keluar dari lisan beliau yang mulia. "Wahai Wahsy, aku telah memaafkanmu, namun jika engkau mampu, janganlah perlihatkan wajahmu lagi di hadapanku, sebab setiap kali aku melihatmu, aku teringat pada pamanku Hamzah, dan itu membuat hatiku teriris." Wahsy menerima permintaan itu dengan kepatuhan yang luar biasa. Ia sadar, maaf telah ia dapatkan, namun memori tentang luka tidak bisa dihapus begitu saja. Sejak hari itu, Wahsy hidup dalam bayang-bayang cinta yang sunyi. Ia mencintai Nabi, namun ia menjaga jarak agar tidak menambah duka pada hati sang kekasih Allah. Ia menghabiskan hari-harinya dengan penyesalan yang produktif, bertanya-tanya dalam hati, bagaimana cara aku menebis dosa ini? Bagaimana cara aku menggembirakan hati Nabi yang telah wafat tanpa pernah lagi melihat senyumnya untukku? Kesunyian hidup Wahsy bin Harb setelah memeluk Islam adalah sebuah periode introspeksi yang sangat mendalam. Meskipun ia telah resmi menjadi bagian dari umat Muslim, ia membawa beban moral yang tidak ringan. Setiap kali ia mendengar nama Hamzah bin Abdul Muthalib disebut di masjid atau melihat para sahabat lain bercengkrama dengan Rasulullah SAW, Wahsy hanya bisa menunduk dan menjauh. Ia adalah seorang mukmin yang terasing di tengah keramaian karena rasa malunya kepada sang Nabi. Rasa bersalah itu tidak membuatnya lari dari agama, justru menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya untuk melakukan sebuah aksi penebusan yang setimpal. Waktu terus bergulir hingga tibalah saat yang memilukan bagi seluruh umat Islam, wafatnya Rasulullah SAW. Wahsy terpukul hebat. Salah satu penyesalan terbesarnya adalah ia tidak pernah lagi bisa menatap wajah teduh Rasulullah karena permintaan beliau agar Wahsy menghindar. Kini, kesempatan untuk mendapatkan ridho visual dari Nabi telah tertutup selamanya di dunia. Namun di tengah kedukaan itu, muncul pergolakan hebat di Jazirah Arab. Kepemimpinan beralih ke tangan Abu Bakar As-Siddiq dan ujian besar melanda dalam bentuk munculnya nabi-nabi palsu yang mengancam stabilitas iman dan negara. Ancaman terbesar datang dari Bani Hanifah Diyamamah yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kazab. Musailamah bukan sekedar nabi palsu biasa. Ia memiliki kekuatan militer yang besar dan pengaruh yang luas. Bagi Wahsy, kemunculan Musailamah adalah panggilan takdir. Ia mendengar Khalifah Abu Bakar menyiapkan pasukan besar di bawah komando Khalid bin Walid untuk menumpas fitnah tersebut. Wahsy segera mengambil tombak pendeknya, tombak yang sama yang pernah ia gunakan di Uhud. Ia menatap ujung logamnya yang tajam dan bergumam dalam hati bahwa tombak ini harus menjadi alat untuk menyembuhkan luka sejarah yang pernah ia torehkan.
Dahulu aku menggunakan tombak ini untuk membunuh sebaik-baiknya manusia setelah Nabi, pikir Wahsy dengan mata berkaca-kaca. Maka demi Allah, aku akan menggunakan tombak ini untuk membunuh seburuk-buruknya manusia yang menghina agama Allah. Dengan tekad bulat, ia berangkat menuju padang Yamamah. Perang Yamamah pecah dengan sangat dahsyat, menjadi salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah awal Islam. Ribuan syuhada gugur, termasuk banyak dari kalangan penghafal Al-Quran. Wahsy tidak mencari keselamatan di medan perang. Ia merangsek masuk ke jantung pertahanan musuh, melompati barisan demi barisan pedang yang terhunus, hanya dengan satu target di matanya, Musailamah Al-Kadzab. Di tengah kecamuk debu yang berterbangan, Wahsy melihat sosok nabi palsu itu berdiri dengan angkuh di celah sebuah dinding kebun yang dikenal sebagai Hadiqatul Maut atau kebun kematian. Wahsy mengambil posisi, mengunci targetnya dengan konsentrasi penuh sebagaimana yang ia lakukan bertahun-tahun silam di Uhud. Ia menarik nafas dalam-dalam, mengalirkan seluruh doa dan penyesalannya ke ujung jemarinya, lalu melepaskan tombaknya. Tombak itu melesat seperti kilat, membelah udara dan menancap tepat di dada Musailamah. Di saat yang sama, seorang prajurit Ansor bernama Abu Dujana juga menyerang Musailamah dengan pedangnya. Nabi palsu itu pun tersungkur dan tewas seketika. Kabar kematian Musailamah meruntuhkan moral pasukan lawan dan membawa kemenangan bagi kaum muslimin. Wahsy berdiri di depan jasad musuh Allah itu, namun tidak ada keangkuhan di wajahnya. Ia teringat kembali pada Hamzah, ia teringat pada tangis Rasulullah, dan ia berharap di alam barzah sana, jiwanya kini bisa sedikit lebih tenang. Pasca perang Yamamah, nama Wahsy kembali dibicarakan, namun kali ini bukan sebagai pembunuh paman Nabi, melainkan sebagai pahlawan yang menumpas fitnah besar. Meskipun demikian, Wahsy tetap memilih jalan hidup yang sahaja dan penuh kerendahan hati. Ia melanjutkan hidupnya dengan berpindah ke wilayah Syam, Suriah, dan menetap di Homs. Ia menghabiskan sisa usianya berdakwah dan terus memohon ampunan Allah. Riwayat menyebutkan bahwa hingga akhir hayatnya, jika ia menceritakan kisah hidupnya, ia selalu berkata dengan kalimat yang penuh hikmah. Dengan tombak ini, aku telah membunuh sebaik-baiknya manusia, dan dengan tombak ini pula, aku telah membunuh seburuk-buruknya manusia. Aku berharap Allah menjadikan yang kedua sebagai penebus bagi yang pertama. Wahsy bin Harb wafat di Homs, jauh dari tanah kelahirannya di Ethiopia maupun tempatnya menghirup udara perbudakan di Mekah. Ia wafat sebagai seorang muslim yang merdeka, merdeka dari perbudakan manusia dan merdeka dari belenggu putus asa. Kisah hidupnya menjadi bukti otentik bagi kita semua bahwa Islam tidak pernah melihat seberapa kelam masa lalu seseorang. Islam adalah agama permulaan yang baru. Jika seorang pembunuh paman Nabi yang sangat dicintai saja bisa mendapatkan kedudukan sebagai sahabat dan pembela agama, maka tidak ada alasan bagi kita untuk merasa pintu ampunan Allah telah tertutup selamanya. Hikmah mendalam dari perjalanan Wahsy adalah tentang kekuatan niat dan tindakan nyata dalam bertaubat. Taubat bukan sekedar lisan yang berucap istighfar, melainkan sebuah transformasi hidup yang diisi dengan amal soleh yang bisa menutupi kesalahan masa lalu. Kita juga belajar dari sisi kemanusiaan Rasulullah bahwa memaafkan secara agama adalah wajib, namun menyembuhkan luka perasaan membutuhkan waktu dan proses. Allah tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya, dan Ia menghargai setiap tetes air mata penyesalan yang berubah menjadi peluh perjuangan. Semoga kisah Wahsy bin Harb ini menjadi cermin bagi kita untuk selalu optimis terhadap rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah selalu selangkah lebih depan untuk menyambut hambanya yang pulang. Akhir kata, mari kita tutup sejarah ini dengan hati yang lapang dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.